Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 batch 2 tahun 2024-2025 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Risma Ristiawati. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Singkir, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswi batch 2 program profesi guru di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, dengan nomor peserta PPG 32067002461. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Singkir, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Praktek pembelajaran kali ini, saya akan mengambil materi memahami pesan pokok surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya kita telah diberi kesehatan untuk belajar sampai saat ini. Anak-anak, ada yang tahu pelajaran kemarin? Minggu kemarin apa? Baca surat At-Tin. Sudah hafal semuanya surat At-Tin? Alhamdulillah.
ketaatan guru dengan cara menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mengerti anak-anak sampai di situ? Mengerti. Alhamdulillah, semoga kalian bisa lebih paham dan memahami dengan cara membaca buku di rumah, membuka buku-buku tentang pendidikan agama Islam di rumah. Ibu mempunyai tujuan pembelajaran untuk pembelajaran sekarang, yaitu peserta didik mampu memahami pesan pokok Quran surat At-Tin melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat At-Tin melalui karya kreatif. Jadi nanti kalian akan dibuatkan kelompok berdiskusi sesuai kelompok. Adapun model pembelajaran kita hari ini, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PJBL. PJBL itu Project Based Learning, yaitu model pembelajaran dengan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana untuk mencapai kompetensi. Adapun teknik penilaiannya, ada 3 teknik penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama belajar akan ibu nilai bagaimana, ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, nanti ibu akan nilai sesuai sikap kalian selama belajar. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini yaitu dengan penilaian kelompok. Nanti di saat kalian berdiskusi kelompok, nah di situ ibu akan menilai bagaimana kelompok, bagaimana kalian aktif tidak dalam kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti di akhir pelajaran, di akhir materi, ibu akan kasih post-test secara mandiri. Jadi ibu tahu bagaimana seberapa pengetahuan kalian terhadap pembelajaran minggu ini. Mengerti anak-anak? Mengerti. Kita capai yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang harus kita capai diantaranya 1. Beriman kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, yaitu peserta didik dapat membedakan antara kewajiban dan haknya serta tanggung jawab yang dimilikinya. Yang ketiga, kreatif, yaitu peserta didik dapat membuat satu
kandungan yang besar. Contohnya buah zaitun. Buah zaitun itu memiliki manfaat yang besar, terutama minyaknya yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit. Yang ketiga, mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, apa? karena manusia diberikan akal dan pikiran. Tepuk tangan untuk kita. Jadi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu, yaitu
Ini kelompok 3 ya. Nah, sudah beres pekerjaannya? Ya, untuk kelompok 2 silakan ke depan untuk mempresentasikan. Yang lain lihat ke depan, jangan ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini hasil karya kami. Memahami pesan pokok Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Pertama, berdasarkan arti dari ayat surah At-Tin, maka dapat dimaknai bahwa melalui surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 4 hal, yaitu bersumpah atas buah tin, buah zaitun, buah Sinai, dan kota Mekah yang damai. Ayat 2. Allah Subhanahu wa taala telah yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupanya yang paling sempurna. Tegak jalannya hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya. Ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam atas tempat yang paling hina bagi ciptaannya yang sempurna. Ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hari pembalasan kelak. Melalui surah At-Tin, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas. Berikut tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali padanya. Ayat kelima. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Ayat 6. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan keselamatan dari neraka. Ayat 7. Allah menciptakan dengan yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Ayat 8. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan anak kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian hasil karya kami, hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Islam yang damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan selamat ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan proyek yang dikasih ibu. Tepuk tangan untuk kalian. Semuanya bagus-bagus, rapi-rapi. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakannya. Silakan kembali lagi ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sebagai evaluasi pembelajaran ini, yaitu apa yang kalian pelajari dari Quran surat At-Tin hari ini? Surat At-Tin artinya Terdiri dari berapa ayat? Rujukannya di mana? di Mekah. Ya, terus apa tantangan yang kalian hadapi selama membuat proyek tadi? Apa saja tantangannya? Apa? Menempelnya ya susah. Apalagi? Mengguntingnya. Harus dengan rapi. Terus bagaimana nilai-nilai Quran surat At-Tin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nilai-nilai surat At-Tin yang harus kalian terapkan dalam kehidupan? Nah, nilai-nilai surat At-Tin yang kalian harus terapkan itu yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, di sini Ibu mempunyai soal post-test sebagai hasil belajar kalian hari ini. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek. Nih, kerjakan sesuai pengalaman kalian selama belajar hari ini. Silakan untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri sesuai pengalaman kalian selama belajar hari ini. Sudah beres anak-anak? Sudah. Oh ya. Oh, sudah ya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan simpulkan. Selama belajar tadi, kita sudah belajar apa? Memakai Apa? satu. Belajar hari ini yaitu tentang memahami pesan pokok surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Berikut adalah kesimpulannya selama belajar kita tadi. Yang pertama yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Yang ketiga, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Yang keempat, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna
pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang memahami hadis tentang silaturahmi. Ya, kalian boleh baca-baca dulu di rumah, buka-buka dulu bukunya. Silakan untuk pembelajaran hari ini